Kalau bola hobi nggak? Bola ya lumayan. Bola lumayan hobi karena memang banyak yang minat, banyak yang suka. Jadi tentunya kalau kayak tadi kayak ngajak main off-road, kan nggak semuanya suka main. Jadi orang-orangnya itu aja. Tapi kalau main bola ini hari ini kita ajak, ngumpulin orangnya cepat. Jadi bisa langsung main kapan saja. Jadi lebih simpel lah, lebih enak. Di luaran sana saya dengar suara-suara mulai mendorong Bang Bobi untuk mengambil alih PSMS Medan itu. Gimana itu tanggapannya? Gimana ya Bang ya? Ya kemarin kan saya nyampaikan nih kalau masalah PSMS kita harus duduk sama, berpikir sama dengan tujuan yang sama. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Karena lihat kondisi hari ini mungkin orang banyak meminta seperti itu. Mungkin pertama karena kondisi PSMS. Yang kedua karena hari ini banyak klub-klub bola yang ada di Indonesia ini banyak dipegang sama anak-anak muda dan progresnya bagus. Nah berarti kan ini pertandingannya juga suasananya, atmosfernya di lingkungan persepak bolaan ini tentunya kan akan mengikuti perkembangan juga. Nah mungkin ini salah satu yang ngelihat mungkin karena saya masih kaum milenial nih Bang. Masih kaum milenial belum lebih dari 30 umurnya, jadi mungkin bisa dipandang bisa membangkitkan PSMS. Nah, makanya tadi saya bilang kita lihat sama-sama masalahnya hari ini apa, kenapa bisa dianggap PSMS belum bisa berkembang, dengan kondisi liga hari ini seperti apa. Pertandingan itu kan bukan hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan. Betul. Nah itu juga harus bisa dipikirkan. Di luar lapangannya jauh lebih seru. Itu dia, Bang. Makanya itu yang perlu itu capture yang perlu mungkin dianggap orang-orang yang muda mungkin bisa lebih berkompeten, yang muda mungkin bisa lebih memahami kondisi-kondisi baik di lapangan ataupun di luar lapangan. Gitu. Kalau menurut Bang Bobi apa yang perlu dibenahi dari PSMS itu? Itu tadi ini susah juga saya jawabnya nih Bang. Ya semuanya ya PSMS saya rasa kalau secara pemain pasti tidak ada pemain yang tidak bagus. Semua pemain, semua atlet itu pasti memiliki konsep bermain yang sudah memiliki standar ya. Kalau sudah menjadi atlet, cara berlatih, habis itu skema bermain itu pasti sudah memiliki standar atlet lah kita bilang. Nah tadi bagaimana manajemennya? Manajemen seseorang ini kan beda dengan memanajemen sebuah sistem ataupun alat ataupun robot. Yang kita sistemnya adalah atlet ini manusia. Tadi yang harus bisa kita pastikan bagaimana ketika dia bermain sana di dalam lapangan itu betul-betul fokus pikirannya di lapangan itu untuk memenangkan, bukannya memenangkan dirinya, memenangkan timnya, memenangkan orang-orang yang ada. Walaupun sekarang nggak bisa nonton, tapi dia tahu pasti yang bisa dimenangkan itu adalah semua yang mengharapkan dia menang. Itu supporter, pendukung, habis itu pecinta-pecinta, misalnya dalam hal ini PSMS. Nah itu yang dia bawa dalam hal bertanding, bukan hanya diri dia. Nah itu sih menurut saya pandangan yang paling penting untuk melihat sebuah tim itu saja. Sekarang posisinya saham PSMS dimiliki 51% oleh Pak Gubernur Pak Edi Rahmayadi. Nah, Bang Bobi katanya bilang siap berbagi. Itu maksudnya gimana itu? Siap berbagi. Gimana? Ya untuk kan gini, karena sistem sekarang ya Bang ya. Ini yang saya tahu sistem sekarang itu kan untuk klub itu harus dipegang oleh PT. Nah, PT-nya ini kan memang sekarang dimiliki oleh Pak Gubernur dan yang lain-lain. Nah tentunya untuk mengelola PSMS ini tentunya harus dulu bisa masuk ke dalam manajemen ataupun pengelolaan dari PT tersebut. Nah cara-cara itu ya tentu tadi saya bilang harus sama-sama kita diskusikan karena nggak mungkin kayak itu barang milik seseorang kita tiba-tiba mau beli, orang nggak mau jual nggak bisa juga Bang. Gitu loh, kayak misalnya aset seseorang mau kita beli, kayak orang yang nggak mau jual juga tentunya nggak akan bisa. Makanya saya bilang ya kalau memang tujuannya kita sama-sama untuk memajukan sama-sama kita bincangkan apapun seperti itu ya. Kalau memang harus ada konsekuensi untuk memegang manajemen, harus masuk ke manajemen PT-nya dulu masuk ke pengurusnya ke pengurus PT-nya dulu
Itu kita bicarakan sama-sama. Ya, kemarin Pak Gubernur juga secara tersirat mempersilahkan kalau mau berbagi, tapi wanti-wantinya katanya jangan dibawa-bawa ke politik katanya. Ya, itu makanya saya bilang kemarin. Hari ini Pak Gubernur sebagai pemilik PSMS, saya bilang untuk PT yang memiliki PSMS pasti menginginkan PSMS itu berjaya. Saya juga baca beritanya, Bang ya. Syaratnya yang penting PSMS berjaya, bisa merubah PSMS dengan kondisi hari ini, tentunya semuanya sama. Makanya apapun yang disampaikan Pak Gubernur itu pasti kebaikannya untuk PSMS, bukan kebaikannya untuk Pak Gubernur pribadi, bukan kebaikannya untuk mungkin dalam hal ini karena ada isu saya yang mau mengambil, bukan untuk kebaikan saya pribadi, tapi untuk kebaikan PSMS-nya. Jadi bahasanya bukan mengambil alih, tapi berbagi gitu ya? Ya sama-sama lah, sama-sama dalam arti memajukan PSMS-nya harus sama-sama. Karena PSMS tadi bukan hanya manajemennya, bukan hanya klubnya, bukan hanya pemainnya, tapi tadi PSMS ini supporternya, pecintanya, nama besarnya, manajemen, semuanya ada di dalam situ. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara komprehensif semuanya. Ada satu lagi mengenai yang berhubungan dengan PSMS itu tentang infrastruktur stadionnya, Stadion Teladan. Itu katanya tidak layak katanya. Nah, apa itu langkah kedepannya untuk memperbaiki itu? Tentunya sepak bola atau sebuah klub itu nggak terlepas dari, tadi juga saya bilang, di dalam, di luar, dan seluruh klub itu bukan hanya berbicara dengan pemainnya saja, tapi seluruh infrastruktur pendukung. Bagaimana tadi saya bilang latihannya di mana sih kan gitu, mainnya di mana, kandangnya di mana, misalnya seperti itu ya, karena kalau ada mainan tandang, ada kandang nah di Medan yang orang selama ini pahami, yang selama ini orang ketahui, PSMS itu erat kaitannya dengan Stadion Teladan. Walaupun sekarang aturannya pemerintah daerah itu tidak boleh langsung menyentuh klub sepak bola lagi, karena karena dipegang sekarang, misalnya PSMS itu kita contohin PSMS ya, dengan PSMS, karena PSMS kan dipegang oleh PT. Nah, jadi sekarang pemerintah daerah tidak boleh lagi masuk ke atau membantu secara langsung PSMS karena dia sudah berbadan PT. Salah nanti kalau pemerintah daerah memberikan campur tangan ke PT, ke private. Tapi kami ketahui hal ini perlu kita support dengan infrastrukturnya yang lebih baik. Oleh karena itu di sini kayaknya nggak kelihatan di layar hadir Pak Beni, itu bagian perencanaan kita, bagian perencanaan daerah Kota Medan. Kita sudah sampaikan sebisa mungkin Stadion Teladan akan kita perbaiki, baik dari dalam lapangannya ataupun tampilannya ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Keamanannya juga, katanya tadi malam saya ngobrol itu papan skornya hilang katanya. Banyak. Bukan papan skor, kabel-kabel hilang. Kabel, lampu, hal-hal yang ya kita anggap kecil itu hilang. Makanya itu tadi olahraga ini juga saya rasa sebagai benteng juga. Sebagai benteng untuk masyarakat Kota Medan, khususnya anak-anak Kota Medan, anak muda, milenial, untuk bisa terhindar, menjauhi dari narkoba. Pasti kan semua punya multiplier effect ya. Kalau olahraganya bisa kita kembangkan, ini pasti masyarakat kita yang terjerat narkoba juga akan semakin kecil karena aktivitasnya bisa diisi dengan hal positif. Ini kadang-kadang banyak bengong, jadi biar asik ngasihin diri sendiri pakai narkoba, mungkin seperti itu. Jadi kalau nggak banyak bengong, mungkin dengan cara olahraga banyak mungkin aktivitas bisa banyak aktivitas.